Tolong seorang aja. Ini ya. Astagfirullahaladzim. Habis kemudian itu. Alhamdulillah syekhuna. Wassalatu wassalamu Oh, bilang itu. Dalin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأنبياء الزاهرة أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكفوا عن مساوئهم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini di penghujung di akhir daripada bulan Sya'ban 1443 Hijriah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan para habaib zuriyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Rasulullah ya Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau di dulu sekarang hingga akhir zaman. Amin. Kemudian ulun melanjutkan pengajian manaqib yang disusun oleh Dr. Muhammad Abdul Yamani. Khadijah bintu Khuwailid allati laha haqqun fi raqabati kulli muslimin wa muslimatin bima qaddamat fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hiya awwalu ummahatil mu'minin. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid beliau memiliki hak terhadap orang muslim dan muslimat. Hak kita terhadap beliau adalah memprioritaskan beliau. Alasannya karena beliau sangat memprioritaskan Rasulullah SAW. Apa kepentingan Nabi Muhammad beliau dahulukan daripada kepentingan sini. Maka dari itu kita harus juga memperhatikan apa-apa yang berhubungan dengan Sayyidah Khadijah. Wahia awal ummahatil mu'minin, dan beliau adalah awal-awal ummahatul mu'minin, ibu-ibunya orang-orang beriman. Karena pertama istri Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Ulun pernah melihat di medsos juga. Ya ulun lihat mata salah sini. Jadi kayak ini biasanya sudah. Bukan ingat kalau siapa bapaknya ada bibinya. Tahulah ya biasanya cinta pertamanya Nabi Muhammad. Siapa? Sayyidah Khadijah. Pertama dia ulun kali itu. Karena cinta pertama Nabi Muhammad bukan kepada Sayyidah Khadijah, tetapi kepada Fatimah binti Abi Thalib. Siapa itu? Sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad Ali kan? Sahabat sekali. Nabi Muhammad pernah berucap hendak melamar Fatimah tadi atau nama bergelar siapa? Kunyahnya Ummu Hani. Jadi jangan Nabi Muhammad aku hendak melamar ikan. Nah kepada Abu Thalib, Abu Thalib ini sudah dilamar seseorang daripada kaum Amikam juga Aminah. Dan orang Arab itu sudah bilanya teradat, bila sudah ada melamar kadang mau lagi ke lain, kecuali ada mau batalkan sudah. Itu sudah ditolak, tapi secara lemah lembut menolaknya. Kalau kita cinta ditolak, enggak, dia aja. Tapi bahasanya bukan ditolak, karena sudah ada ya. Jangan salah pengertian itu Nabi ditolak dia, salah pengertian kan murtad. Jadi ini kisahnya karena memang sudah terjadi, bukan ditolak secara kasar, karena memang tradisi Arab. Bagaimana Rasulullah hebatnya Rasulullah. Tapi ketika kawin dengan seseorang laki-laki tadi, Fatimah binti Abi Thalib, dan ada memperoleh beberapa orang anak sampai kisahnya itu
ketika Fathu Makkah, Rasulullah kembali merebut kota Makkah. Rupanya si suami si Fakhitah ini lari ke, kalau pada salah daerah Yaman itu, sampai ada mau masuk Islam dan meninggal daerah sana. Walhasil armalah janda. Nah kemudian Rasulullah mengutarakan kembali cinta Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau lagi bujang dahulu belum diterima, sudah janda nikah ya Pak. Nah disitulah ada kata-kata Fakhitah minta ditolak. Kenapa? Kalau ulun dan misalnya menerima pian Rasulullah sebagai suami ulun, berarti tanggung jawab ulun luar biasa. Pertama sebagai suami, yang kedua ini Rasul. Dan ulun ada di sini tanggung jawab kepada anak-anak ulun. 3 orang. Kalau ulun mau urus pian, anak ulun terbengkalai. Tapi bila ulun mau urus anak-anak, dia terbengkalai. Makanya jarnya menyampaikan apa? Jar Fakhitah dia mohon tadi, ulun biar menjanda sampai mati. Makanya jangan nanti kata-kata Nabi khairun nisa'u Quraisy allati rakibna al-ibil. Kata-katanya itu orang Nabi. Sepaling baik perempuan itu Nabi adalah daripada suku Quraisy. Nang tandarannya itu ibil. Maksudnya yang dipuji Rasulullah adalah Ummu Hani. Nya sangat sayang dengan anaknya dan sangat mahram dengan suaminya. Dan sampai wafatlah ada sempat berumah tangga dengan Nabi Muhammad. Nah, tapi cinta apa? Cinta pertama Nabi Muhammad kepada Fakhitah tadi, ada pun istri pertama Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Nah satu itu. Jadi Jalun semalam itu melihat Yesus itu pertama itu kali sudah. Dan itu Sirah Ibnu Hisham kan sudah ada keterangan itu. Kalau ada salah itu yang dikarang Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh si Sa'id Ramadan Al-Buti, nang wafatnya dibom, ditembak waktu mengajar. Itu kalau ada salah saja. Kemudian ujarnya kata-katanya terulang oleh para bibinya yang dimaksud tadi ujarnya. Ada memperhatikankah kepada romantisnya keluarga Nabi Muhammad 25 tahun? Kan kisahnya itu indah daripada di poligami. Si bibinya tadi saja. Sedangkan Sayyidah Khadijah tidak pernah dipoligami Rasulullah. Kalau di dalam kitab As-Sabaiyat di Mawaidul Khairiyat itu Nabi Muhammad pada keluarga 24 tahun 24 tahun 5 bulan 8 hari. Itu detailnya tadi. Kenapa saja kan memperhatikan 25 tahun ini? Nah, sebenarnya Nabi Muhammad itu ada yang memang ada di poligami Rasulullah, ada yang memang dipoligami. Jadi kita nih, apa yang hitung kan masih malamnya, biar panas biasa apa, biar biasa aja penghulu, apa kata-katanya, fankihu ma qalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Masna berapa? Kalau tafsir Daud Zahiri itu masna itu 2, 4 jumlahnya. Bilanya sulasa an 3, menjadinya 10 sudah. Wa ruba' 4, 8. Jumlahnya 18. Mungkin dahulu siapa yang subur kan? Mungkin pendapatnya Daud Zahiri, madhabnya. Di dulu di kitab kita ingatnya ada fiqh sunnah karangan Syekh Sabiq Mesir itu nang menjadikan talak 3 menjadi talak 1 di situ kitabnya. Itu kalau manhajnya karena memang ambilannya daripada hadis langsung. Jadi kalau memang hadis itu ada di masa awal gitu. Ya nang madhab sampai turun kepada madhab itulah. Nah di situ ada yang membolehkan artinya menjadi talak 3 menjadi talak 1 itu Daud Zahiri kata kalau diikuti. Daud Zahiri itu inya daging babi kada boleh, tapi kulimbitnya, belawitnya, matanya, tuangnya boleh jadinya. Karena lahmu khinzir yang dilarang. Tekstual. Pada konteksnya masuk, kulitnya masuk, tulangnya masuk. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Berarti makamnya kita masih khauf nih. Tapi jadi guru sombong gitu ya. Kalau sidin mendengar orang apa khutbah nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu yarsidin walakin rajawna. Yarsidin kami di makam raja sudah. Ada di makam khauf lagi, masih di makam khauf tapi wahid. Ya boleh. Khauf raja rasanya.
Biasa aja bila orang mau nyampein itu ya ada sambungannya tapi kenapa ya kata-katanya ya Al-Quran itu walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak sanggup akan berbuat adil kepada seluruh istri kalian walaupun sudah bersungguh-sungguh. Maksudnya di situ untuk urusan hati. Adil di situ urusan hati. Jadi memang kata kawal juga digantikan Sayyidah Khadijah. Seandainya dia Rasulullah diturunkan bidadari dari surga menggantikan posisi Khadijah ada bisa. Walaupun bidadari surga. Makanya yang paling dicemburu Sayyidah Aisyah adalah Sayyidah Khadijah. Jadi sampai sudah wafat Sayyidah Khadijah masih dibicarakan Rasulullah. Cuman hikmahnya ketika Sayyidah Aisyah itu ada cemburu kepada Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, disitulah nampaknya bahwasanya kecintaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bagaimana luar biasanya. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke makam Sayyidah Khadijah. Amin ya Allah. 2 tahun berapa tahun sudah para ke Makkah. Kaminya orang tua. Nah, dulu kawan kita Habib Hashim. Adiknya Habib Zakaria pulangnya. Sekarang sini Habib Hashim. Adiknya Habib Zakaria. Bersirih. Tuang bukan diwajib apa? وقفت معه وأيدته وشجعته ونصرته وأعطته وأعانته على المضى ودعمته بكل ما تملك. Dan beliau diantaranya adalah mendukung daripada dakwah Rasulullah, mendakwahkan Islam dengan seluruh apa yang dimilikinya sampai hartanya habis untuk dakwah Islam. Jadi kita sewajarnya, sepantasnya minimal menghauli Sayyidah Khadijah setiap tahun sekali. Apabila itu 11 Ramadan. Sayyid Maliki apabila 15 kan? 15. Nah, jadi Sayyid Maliki kita masuk merancak sering bermimpi dengan Sayyidah Khadijah. Sampai ada suruhan sidin di Martapurat, mengarahnya Guru Supri Unos. Ujar Abuya Sayyid Muhammad bin Awal Maliki, ini Manaqib al-Busyra, tolong terjemahkan ke bahasa kita Indonesia. Dan sekarang sudah ada itu terjemahan daripada al-Busyra karangan Sayyid Maliki tadi. Yang paling rancak kali bermimpi lawan Sayyidah Khadijah adalah Sayyid Muhammad bin Awal Maliki. Waktu wafatnya Allah, karena di memang di Arab situ, nilainya sudah 1 tahun kan, dibongkar-bongkar, dipindah. Ternyata awak sini masih utuh. Awak kita ini membusuk, 3 hari sudah busuk. Yang paling pertama busuk ini ya. Makanya kita harus dikubur karena baunya luar biasa. Tapi sampai 1 tahun awak sini tetap tutup. 2 tahun lebih bongkar, kalau mau sini. Dan padahal itu nangaran Wahabi, Wahaboy. Ada percaya lawan karamat, tumpuk di karamat. Yang pada asalnya, memang asalnya, hukum asalnya kalau kita ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kita dijadikan, kemudian akan menjadi tanah kembali. Di mana saripati tanah kita disebut kita kubur. Kan bisa jadi karena kelahiran di Jawa sana, sahabat kok kubur di rantau. Ya kalau kita itu mungkin waktu mama abah kita menjadikan kita sampai apa? Sampai Jibril mengambilkan saripati tanah tadi, ambilannya di rantau. Setengah mati hendak kubur di mana Pak? Ulun ada bisik para kami daerah di Bambu Tolibna, orangnya asli rantau, tapi setengah mati keluarga di rantau anak membawa karena memang ada sudah alkah keluarga di sini, ada makbarat keluarga. Ternyata jarak anak sini jangan harus dibaca masing-masing. Berarti apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Disitulah dalam kitab Tanbihul Muqtarin ujar ulama bagus itu kada usah baulah lubang dulu kubur. Kita kada tahu mata dari nafsun bi ayyi ardin. Kita kada tahu di mana posisi kita meninggal. Bisa jadi daerah luar di Mekah misalnya meninggal. Makanya dari dalam kitab Nasaihul Ibad, seandainya kita berangkat ke tanah suci Mekah, bercita-citalah meninggal di sana. Siapa yang mau ke situ? Ada banyak anak bulik. Kadang bercita-cita mati di sana, bertinggal di sana.
Ada di masalah di mana kan menguburnya yang penting mati di dua tanah haram Allah. Tanah haram Allah, tanah haram Rasulullah. Madinah. Apa modal deh? Kayak apa ya? Hari kan Sabtu. Entar ada dua aja lah. Jumat pasti ada. Senin pasti ada lah. Jika ada depan tanggal sampai 31 sampai atau 28 ada ya. Mungkin ada 29 atau 30. Jadi berarti malam Syaknya atau malam Minggu kan? Nah, terawih. Lagi kawan nyakawin ini udah enak. Kawan nyakawin bulan Syakban. Animonya bulan Ramadan. Bagus ya. Ngebut jadi malam itu. Kalau tadi udah selesai, malam kan siang Ramadan. Tapi lu nanti udah sampaikan, ya lu ada hilah, ada caranya. Kalau memang ada tahan lagi, makan minum baru ya Allah. Jangan sampai pacah apa batal puasa tadi dengan jima, karena kafarat jima masuk mana sudah kabaran masuk kafarat jima pun. Jadi alasan supaya jangan kafarat jima ya Pak, minum baru makan baru lagi ini ilmunya. Karena habis makan minum tambah sahabat lagi. Nonton ama juga biasa sahabat. Oh iya. Bahaya guru. Bambu sendiri loh yang ngarang. Bulan Syakban. Udah maksudnya juga kalau dipikir itu supaya jangan kapal atau gimana masuk makan dulu kayaknya. Baru minum dulu kan, minum dulu baru gimana? Lagi. Hilah. Her. Kemudian hadis Sayyidah allati sabarat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala idai Quraisy wa anathum wa dhalamahum wa dakhalat ma'ahu syirk. Kemudian pernah sini dihisar ya 3 tahun. Dia apa namanya diisolasi. Dan kita hanya setahun sudah kalau kesah sudah pusang. Setahun galau sudah kayak apa makan, kayak apa minum. Ini sudah Nabi Muhammad dengan sadar-sadarnya sampai 3 tahun. Bahkan bila yang mendukung Rasulullah siapapun itu akan dimusuhi. Kata-kata orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad apa dengan sahabatnya? Walau ala ashabi Rasulullah. Kalau sahabat Rasulullah hendak mencari barang batu tukar, mahalkan, tinggikan harganya. Jadi sampai pedagang itu komen ini, kalau kami tinggikan siapa yang menukar? Biarnya apa? Aku yang menukar. Sanggup lawan hartanya. Asal jangan ini sampai pemakanan, jangan sampai. Jadi yang dimakan di situ apa? Daun-daun dulu. Dan sampai kering. Ketika susunya kaitannya menyusui anak-anak. Kita 1 tahun sudah tulisan. Mungkin 1 tahun lagi usang. تقف إلى جانبه وتتحمل معه أعباء تلك المحنة مع أنها رضي عنها ما لم تكن معينة بالنوع مقاطع لأنها ليست من بني هاشم ولكنها أسارت الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياء وتحملتها الجوع dan beliau rela menanggung kelaparan wal hirman fi sabil nusrati zawjiha al-amin dan beliau rela dimusuhi untuk membantu mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Syahadatan wa maddatan musyarakatan sadiqatan imanan haqiqiyan bi risalah wa rasul. Belum ada pernah membaca cuman Allah itu riwayatnya apakah sahih sampai ketika Sayyidah Khadijah wafat ya. Tapi ulun kada yakin bang riwayat itu. Jadi Sayyidah Khadijah kalau ulun wafat Rasulullah dan habis harsa untuk berdakwah bongkar pengurusan dia kemudian tulang-tulang apa dijual seandainya payung kemudian membawa alam sahih alhamdulillah itu sampai sampai apa sampai relanya berkorban demi Rasulullah demi agama Nabi sampai pada Rasulullah bandingkan lawan kita untuk agama. Kalau kita melawan agama Islam bagaimana? Alhamdulillah berkorban untuk agama. Belum ada bapaknya. Tadi kukunya belum. Alhamdulillah kita cinta kepada Sayyidah Khadijah.
Jadi orang-orang yang hadir malam hari ini pun insya Allah kita sepadan cinta kepada Sayyidah Amin. Khadijah dan sehingga dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini Amin. Allah menakib Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb. Semoga hajat kita dunia ataupun hajat akhirat dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita disampaikan ziarah ke makam Rasulullah SAW, ziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan ahli ma'ila, dan semoga kita nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Amin amin. نتواصل بالحمامة